Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Film Latimas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ayub, pasal yang ke-42, ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam Ayub pasal yang ke-42 ini, ayat yang kedua, ditulis sebelum Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bagaimana Ayub menulis dalam ayat yang kedua ini sebelum Tuhan memulihkan keadaannya. Dan dia tidak pernah tahu kapan dia akan dipulihkan. Dia tidak pernah tahu kapan kehidupannya akan dipulihkan Tuhan. Tetapi dalam ayat yang kedua ini bagaimana Ayub menulis bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, tidak ada yang gagal dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya adalah rencana yang terbaik yang tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Tetapi dalam pasal-pasal sebelumnya bagaimana Ayub mengutuki kelahirannya karena penderitaan yang dia alami, karena pencobaan yang dia alami, sampai-sampai dia mengutuki kelahirannya. Berbanding terbalik dengan ayat yang kedua ini, bagaimana Ayub mengatakan bahwa segala sesuatu adalah rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Tetapi dengan kehidupannya, bagaimana Ayub sampai mengutuki kelahirannya dengan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Apa yang membuat Ayub percaya bahwa kehidupannya, bahwa rencana Tuhan yang ada dalam kehidupannya tidak pernah gagal? Apa yang membuat Ayub sampai menulis ayat kedua ini, bagaimana bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupannya? Mungkin dalam kehidupan kita ketika kita merasa baik-baik saja, kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah yang paling terbaik. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita bisa mengatakan seperti yang Ayub katakan bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan adalah rencana yang tidak pernah gagal? Dalam kehidupan Ayub, bagaimana dalam pasal yang pertama di situ Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang terdekatnya yang harus sebenarnya menyupport dia untuk bisa bangkit kembali, malah membuat Ayub semakin lebih down lagi. Bahkan seorang istrinya yang harus bisa support dia dalam keadaan dia di titik terendah, yang harus bisa membuat Ayub bangkit kembali, malah membuat Ayub semakin down. Tetapi apa yang membuat Ayub sampai mengatakan bahwa segala sesuatu adalah rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupannya? Bahkan dalam ayat yang ke-6 di situ firman Tuhan katakan, Ayub katakan bahwa oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bagaimana Ayub menyesal ketika dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Ayub menyesal dengan dia mengutuki kelahirannya. Tetapi apa yang membuat Ayub mengeluarkan statement bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya adalah rencana yang terbaik? Dalam ayat yang kelima di situ firman Tuhan katakan, Ayub menulis bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, adalah hal yang luar biasa. Ketika Ayub mengalami penderitaan, ketika Ayub mengalami pencobaan-pencobaan yang seakan di luar kemampuannya, bahkan Ayub mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupannya, dia mengalami di titik terendahnya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Apa yang membuat Ayub bisa mengatakan hal yang demikian? Di ayat yang kelima bagaimana Ayub katakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bagaimana Ayub ketika dia memandang Tuhan, ketika dia melihat Tuhan, walaupun dengan beribu-ribu pencobaan yang dia alami, tetapi dia memandang Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang membuat Ayub bisa mengatakan hal seperti itu? Karena dia memandang Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pencobaan, kita belajar dari Ayub. Dengan 1000 masalah dalam kehidupan kita, kita tetap pandang Tuhan. Kita tetap pandang Yesus. Kita datang di hadirat Tuhan. Kita datang di kaki Tuhan. Dengan 1000 masalah kita, maka Tuhan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan Ayub. Ketika dia mengalami penderitaan-penderitaan seolah-olah di luar kemampuannya, firman Tuhan katakan,
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bagaimana kehidupan Ayub, bagaimana Ayub memandang Tuhan. Dia mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Dia memandang Tuhan, dia datang dengan perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga Ayub mengeluarkan statement bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya yang terjadi adalah rencana Tuhan yang paling terbaik. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan, datang di hadirat Tuhan, datang di kaki Tuhan, kita pandang Tuhan. Mungkin masalah tidak akan hilang, mungkin masalah tidak akan langsung selesai, tetapi Tuhan menjanjikan suatu kekuatan untuk kita bisa melewati setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Dalam Filipi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan menjanjikan suatu kekuatan. Bahkan dalam Matius katakan Dia akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Ketika kita datang dengan 1000 masalah kita, Tuhan akan memberikan kekuatan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur sampai sekarang ini, Tuhan. Kami masih merasakan kebaikan Tuhan. Kami masih merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami mau beraktivitas, Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap terus menuntun kami, terus menuntun jalan kami, Tuhan. Dan kami yakin percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang Engkau sediakan. Terima kasih, Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, Engkau berkati, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.